Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 1. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keesokan harinya matahari terbit menyinari pulau pertemuan bela diri. Pada saat ini sudah ada banyak orang yang berkerumun di Cakrawala seperti belalang. Pada akhirnya mereka semua menuju puncak gunung paling megah yang ada di tengah-tengah pulau ini. Pada awalnya puncak gunung itu telah disegel dan sekarang segelnya telah dibuka. Banyak sosok yang telah mendarat di tempat itu dan lautan manusia pada saat ini sudah terlihat di alun-alun yang besar. Di tempat itu juga ada sebuah menara batu setinggi 1000 kaki. Menara ini juga mengeluarkan aura yang sangat kuno dan juga kehancuran. Semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan seolah-olah diri mereka telah dibawa kembali ke zaman kuno. Banyak tatapan mata melihat pada menara besar yang kemudian mereka pun berkata, apakah itu yang disebut dengan menara kekacauan? Dikatakan bahwa energi kehancuran yang berada di dalam menara kekacauan ini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh fisik seseorang. Jika seseorang berlatih di tempat itu, kemudian menyerap energi kehancuran untuk melakukan kultivasinya, pasti hal itu akan sangat bermanfaat meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan kini, orang-orang yang ada di tempat ini lalu mengatakan, aku ingin tahu klan mana yang akan mendapatkan kuota dari menara kekacauan tahun ini. Setelah mengatakan hal itu, banyak tatapan mata yang ada di tempat ini melihat pada pria tampan yang telah duduk di depan menara. Matanya pada saat ini tertutup rapat. Dia terlihat seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi, karena dia adalah Sen 7. Banyak dari para ahli yang datang ke tempat ini, mereka pertama kalinya melihat seorang Sen 7. Dan pada saat ini di dalam hati mereka merasakan sebuah keterkejutan. Karena bagaimanapun juga, nama dari Sen 7 yang merupakan Asura Besi, mereka kira adalah seorang pemuda yang gagah, sangar, dan juga mengerikan. Tapi ternyata hal itu berbanding terbalik dengan julukannya. Karena Sen 7 adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Jika dilihat-lihat, dia tidak mengerikan sama sekali. Namun tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini meragukan tentang penampilan dari Sen 7. Meskipun dia adalah seorang pemuda yang tampan, tapi kekuatannya memang benar-benar memenuhi reputasi dari julukannya. Dan hal itu membuat banyak orang yang hadir merasakan sebuah ketakutan. Dan di sisi lain, meskipun Sen 7 cukup mengerikan, tapi Lindong juga telah banyak menunjukkan sebuah keajaiban. Jika keajaiban itu terus berlanjut, maka tahun ini klan Sentu akan kehilangan kuota untuk memasuki menara kekacauan. Sementara banyak orang mengobrol satu sama lain membandingkan kekuatan antara Sen 7 dengan Lindong, tiba-tiba saja seorang pemuda pada saat ini telah muncul di udara dan memimpin kelompok dari klanku. Hal itu membuat banyak orang segera mengangkat kepalanya lalu berkata, lihatlah, itu adalah Lindong. Sebelum pada akhirnya sosok dari Lindong perlahan turun dari udara dan mendarat di alun-alun besar. Yang pada saat ini Lindong secara alami memimpin Gumengki dan juga Guyan di belakangnya. Ketika Lindong baru saja mendarat, tatapan matanya langsung melihat pada pria yang duduk di depan menara batu. Ketika Lindong melakukan hal ini, Sen 7 tampak menyadari dia diperhatikan oleh seseorang. Dan sesaat kemudian, mata dari Sen 7 yang tertutup rapat kini secara perlahan mulai terbuka. Dan ketika matanya terbuka, kekuatan Yuan alami yang ada di tempat ini dalam sekejap langsung berdesir. Sen 7 juga langsung melihat Lindong. Dia pun pada saat ini langsung mengirimkan senyuman. Dan kemudian, boom! Ketika Sen 7 mengirimkan senyuman pada Lindong ini, sebuah aura ganas tiba-tiba saja menyebar dari dalam tubuhnya. Sebelum pada akhirnya Sen 7 pun berkata, Lindong, akhirnya kau datang juga. Tatapan mata dari Lindong kini telah terpaku pada tubuh Sen 7, di mana kekuatan Yuan yang tidak terbatas telah menyelimuti tubuhnya. Dan kekuatan seperti ini benar-benar telah berada
di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, benar-benar kekuatan yang tangguh. Sepertinya Sen-7 ini memang memiliki kemampuan. Aku tidak heran para pemuda jenius dari 4 klan yang lain akan merasakan takut padanya. Setelah bergumam seperti ini, tatapan mata dari Lindong melihat pada menara batu yang ada di belakang Sen-7. Dari sana, Lindong bisa merasakan sebuah aura kuno. Dan aura ini benar-benar persis dengan energi kehancuran yang telah diberikan oleh Guyan sebelumnya. Ketika merasakan hal ini, mata dari Lindong benar-benar sangat bersemangat. Dan kemudian dia mengatakan, jadi ini adalah menara kekacauan. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum. Dan pada saat ini, dia bisa merasakan batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan. Seolah-olah batu jimat ini benar-benar menginginkan untuk segera memasuki menara kekacauan. Dan keinginan ini juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia menyerap energi kehancuran yang diberikan oleh Guyan. Ketika menyadari hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya pikiran dari Lindong menekan aktivitas dari batu jimat. Karena pada saat ini, sebuah pertempuran besar akan segera terjadi antara Lindong dengan Sen-7. Maka dia tidak ingin terganggu oleh aktivitas dari batu jimat. Namun untungnya, batu jimat misterius ini bukanlah benda biasa. Dia juga bisa merasakan tentang keadaan dan juga situasi Lindong saat ini. Dengan demikian, aktivitas yang dia tunjukkan langsung berhenti. Lindong pun kini mengusap dadanya dan dia berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Jangan khawatir, kita pasti akan masuk." Batu jimat yang bisa memahami Lindong kini telah benar-benar terdiam dan tidak menunjukkan aktivitas lagi. Pada saat Lindong merasakan bahwa batu jimat telah benar-benar mereda dari aktivitasnya, kali ini tatapan mata dari Lindong semakin bersemangat ketika melihat menara kekacauan yang ada di depan sana. Karena setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Lindong bisa melihat dengan jelas keinginan dari batu jimat leluhur. Dan sepertinya menara kekacauan ini akan benar-benar bermanfaat bagi pemulihan batu jimat. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, jadi karena ini adalah keinginan dari batu jimat, aku pasti harus bisa memasuki menara kekacauan. Dan tiba-tiba saja Gu Mengki yang ada di samping Lindong kini berkata dengan lembut, "Lindong, pemuda itu adalah Sen-7." Hal ini dikatakan oleh Gu Mengki sambil melihat ke arah Sen-7. Dan tatapan mata Gu Mengki sendiri memiliki sebuah kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Karena di tempat ini tidak ada satupun generasi muda yang tidak takut dengan asura besi Sen-7. Mendengar perkataan dari Gu Mengki, Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Kalian berdua harus segera mundur dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Guyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Kita hanya bisa mengandalkan dirimu." Setelah mengatakan hal itu, Guyan pun segera bertukar pandang dengan Gu Mengki sebelum pada akhirnya dua gadis cantik ini segera mundur dan mereka menuju ke kursi dari klan Gu yang berada di luar alun-alun. Di depan alun-alun besar ini sendiri adalah tempat dari kursi klan Sentu. Di sana ada dua orang tua, yang salah satunya adalah Sen-Tu Tao yang telah dilihat oleh Lindong kemarin. Sementara yang lainnya adalah sesepuh dari klan Sentu yang memiliki peringkat sangat tinggi di dalam klan itu, dan namanya adalah Sen-Tu Mo. Sesaat kemudian, Patwa Sen-Tu Mo ini berkata, "Klanku ini, dari mana sebenarnya mereka menemukan penolong luar yang benar-benar kuat? Aku tidak menyangka hal ini akan sangat sulit dihadapi." Setelah mengatakan hal ini, kedua tatapan mata dari tetua klan Sentu, mereka benar-benar menatap serius ke arah Lindong. Sepertinya mereka mengerti betapa sulitnya Lindong untuk dihadapi. Ketika kata-kata dari tetua itu terdengar, kali ini seorang gadis berbaju hitam kemudian menimpali. Para tetua tidak perlu khawatir karena di tempat ini ada kakak Sen-7. Selain dua orang dari Gua Alam Semesta dan Gua Angin Iblis, tidak ada generasi muda di wilayah Laut Angin Surga
yang bisa menandingi kekuatan dari kakak Sen 7. Wanita berpakaian hitam ini adalah seorang gadis yang cukup cantik dan namanya adalah Sen Turong. Dia cukup terkenal di antara generasi muda klan Sentu. Pada saat ini, tatapan mata dari Sen Turong melihat jijik ke arah Lindong, dan dia sepertinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada Sen 7 bisa mengalahkan Lindong. Karena bagi Sen Turong sendiri, perjuangan Lindong bisa sampai ke tempat ini mungkin telah dia maksimalkan. Dan mungkin juga Lindong adalah orang yang hanya mengandalkan keberuntungan. Tapi kata-kata meremehkan dari Sen Turong itu langsung dijawab oleh Pak Tua Sen Tutau. Seperti kata pepatah, singa akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Ada begitu banyak individu yang mampu di dunia ini. Jika kamu terus menjadi orang yang sombong, kamu pasti akan menghadapi masalah cepat atau lambat. Mendengar ucapan dari Pak Tua Sen Tutau, Sen Turong hanya bisa mengernyitkan dahinya, tapi dia tidak berani menjawabnya. Namun tatapan mata dari Sen Turong tidak berubah sama sekali, dan dia masih memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi pada Sen 7. Ketika melihat kesombongan dari Sen Turong ini, Pak Tua Sen Tutau hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan dia benar-benar tidak berdaya menghadapi gadis ini. Karena pada saat ini, Pak Tua Sen Tutau mengetahui bahwa generasi muda dari klan Sentu semuanya telah dipenuhi dengan kesombongan, dan hal itu dikarenakan keberadaan dari Sen 7. Jika ini terus berlanjut, maka hal itu tidak akan baik sama sekali bagi karakter generasi muda klan Sentu. Di tengah alun-alun yang besar, tatapan mata dari Lindong masih melihat tajam ke arah Sen 7. Gelombang kekuatan yang telah dikeluarkan Sen 7 membuat Lindong merasakan hawa dingin di tempat ini. Dan menurut Lindong, Sen 7 akan menjadi lawan yang benar-benar layak. Ketika menyadari situasi ini, Lindong hanya bisa menghembuskan nafasnya. Dan setelah itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius. Dan ketika tatapan mata dari Lindong telah berubah serius, Sen 7 pun sekarang perlahan berdiri. Dan semua orang dalam sekejap saja bisa merasakan aura yang ganas dan juga mengerikan tiba-tiba saja terpancar dari dalam tubuh Sen 7 seperti badai. Sesaat kemudian, Sen 7 pun berkata, "Akhirnya aku bertemu dengan lawan yang layak. Namun Lindong, aku masih perlu memberitahumu sesuatu. Jalan ini tidak bisa dilewati." Ketika suara itu terucap dari mulut Sen 7, semua orang bisa merasakan bahwa suasana di dalam alun-alun kini benar-benar telah membeku. Dan pada saat ini, Lindong serta Sen 7 sendiri, mereka saling melihat dengan tatapan mata yang tajam. Siapapun orang yang ada di tempat ini hanya bisa mengatakan bahwa kedua pemuda yang ada di alun-alun adalah individu yang benar-benar tangguh. Dan Lindong sendiri, ketika dia mendengar ucapan dari Sen 7, dengan lembut dia menjawabnya, "Jika jalan ini tidak bisa dilewati, maka diriku akan membuat jalan sendiri." Setelah mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau segera terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dan pada saat ini, Lindong telah mengambil langkah untuk maju. Kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya segera menyembur dengan sangat banyak. Sementara pakaian dari Lindong sendiri juga sudah mulai berkibar, dan cahaya hijau kini telah beredar di bawah kulit dari Lindong. Sen 7 yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak yang kemudian mengatakan, "Membuat jalan sendiri. Orang sering mengatakan bahwa diriku ini, Sen 7, adalah orang yang sombong dan liar. Sepertinya aku hari ini telah bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih sombong dari diriku." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura jahat juga telah muncul di raut wajah Sen 7. Selanjutnya, tangan dari Sen 7 terulur, dan kemudian sebuah cahaya abu-abu segera melintas di tangan dari Sen 7. Pada saat ini, sebuah fluktuasi energi yang benar-benar tajam terpancar dari sana. Sen 7 pun tersenyum ke arah Lindong. Dia pun
lalu berkata, "Lindong, aku suka dengan sikapmu yang sombong, namun aku khawatir dirimu tidak akan mampu membayar harga yang aku sukai." Detik berikutnya, tubuh dari Sen 7 pun condong ke depan, dan pada saat ini dia segera melesat seperti seekor citah dengan kecepatan penuh. Hal ini dilakukan oleh Sen 7 dengan membawa aura buruk yang benar-benar memenuhi seluruh langit. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat serius. Lalu dia berkata, pergerakannya sangat cepat. Karena gerakan dari Sen 7 ini telah mengungkapkan kekuatan aslinya yang bahkan melebihi Wei Zhen dan juga Chen Luo. Lindong bisa melihat pergerakan dari Sen 7 hanya dengan menggunakan energi mental di dalam tubuhnya. Jika itu dilakukan dengan mata telanjang, maka dia tidak akan pernah bisa melihat pergerakan dari Sen 7. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengambil langkah ke samping, dan tubuhnya juga telah dia iringkan. Pada akhirnya, boom! Ketika Lindong menghindar ini, udara yang ada di tempatnya berdiri sebelumnya benar-benar telah meledak. Karena hal itu merupakan efek kekuatan dari serangan jari-jari milik Sen 7 yang benar-benar tajam seperti belati. Dan pada saat ini, jari Sen 7 sendiri membawa cahaya abu-abu yang cukup aneh. Hal itu segera diarahkan oleh Sen 7 menuju tenggorokan dari Lindong. Dalam sekejap saja Lindong pun langsung bisa menyadari ada sebuah cahaya abu-abu yang telah meletus dan menuju ke tenggorokannya. Merasakan hal ini, Lindong segera mengumpulkan cahaya hijau tepat di depan tenggorokannya, dan kemudian berubah menjadi sisik naga hijau yang benar-benar berkilauan. Pada akhirnya, dang! Kekuatan jari dari Sen 7 pada saat ini benar-benar berbenturan dengan sisik naga hijau milik Lindong, dan sebuah percikan api yang cukup besar kini juga langsung tersembur. Ketika melihat hal ini, Sen 7 pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Sungguh menarik." Segera setelah itu, tatapan mata dari Sen 7 berubah menjadi sangat dingin. Lalu dia mengatakan, "Seni tombak jari Asuraku tidak semudah itu diblokir." Setelah Sen 7 mengatakan hal ini, cahaya abu-abu yang bersinar di kedua jarinya kini telah sekali lagi bersentuhan dengan sisik naga hijau. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius. Di dalam hatinya merasakan sebuah kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Hal itu membuat Lindong segera menarik diri untuk mundur dengan cepat. Pada saat Lindong mengambil langkah mundur ini, dua jari dari Sen 7 telah melakukan tusukan dengan membawa kekuatan yang sangat mematikan. Kini telah mengejar Lindong dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, kekuatan dari Sen 7 benar-benar mengenai pundak dari Lindong. Dalam sekejap saja, pakaian di tubuh Lindong kini terkoyak, dan dua lubang berdarah juga telah muncul di pundaknya. Darah segar pun juga telah menetes dari pundak Lindong, yang pada saat ini menyebabkan pakaian Lindong telah dilumuri darah. Dalam pertukaran ini semua orang bisa melihat bahwa Lindong telah mengalami cedera di pundaknya. Hal itu menyebabkan kegemparan di tempat ini, dan banyak orang kemudian mereka berkata, benar-benar layak menyandang nama Asura Besi Sen 7. Dia mampu melukai Lindong dengan satu gerakan. Kekuatannya benar-benar tangguh. Sepertinya perjalanan dari bocah Lindong akan segera berakhir di tempat ini. Sungguh hal yang sangat disesalkan. Sementara orang-orang yang duduk di kursi klan Gu, seperti Gu Mengki, Gu Yan, Gu Yuntian, dan juga Patua Guso, wajah mereka pada saat ini telah berubah menjadi serius. Karena dalam pertempuran kemarin, Lindong selalu unggul ketika melawan trio Wei Zhen. Namun pada saat ini, ketika pertempuran baru saja dimulai, Lindong sudah mengalami cedera di pundaknya. Karena kekuatan dari Sen 7 benar-benar mengerikan. Dan di sisi lain, Sen Turong yang melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sebuah kegembiraan. Lalu mengatakan, "Aku sudah bilang sebelumnya bahwa orang ini bukan tandingan dari kakak Sen 7. Mendengar ucapan dari Sen Turong, Patwa Sen Tutau terlihat cukup marah. Lalu dia mengatakan, "Untuk apa bahagia di awal? Apakah kamu tidak menyadari bahwa Lindong
tidak hanya dapat menghindari serangan fatal dari Sen 7, tapi tubuh fisiknya juga sangat tirani. Serangan dari Sen 7 bahkan hanya berhasil menyebabkan luka ringan pada Lindong. Mendengar kemarahan dari Pak Tua Sen Tutao, hal itu membuat Sen Turong melongo. Dia pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya bergumam, seni tombak jari Asura kakak Sen 7 bahkan bisa menembus tubuh seorang yang berada di tahap puncak kehidupan mendalam tingkat awal. Dan kemudian tetua lain dari klan Sentu menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Pak Tua Sen Tutao. Lalu dia berkata, benar, Lindong ini bukan individu biasa. Tubuh fisiknya sepertinya tidak kalah dengan tubuh Asura Sen 7. Selain itu, pergerakan dari Lindong juga sangat terukur ketika dia melakukan serangan. Jelas hal ini menunjukkan bahwa Lindong adalah seorang pemuda yang telah ditempa oleh pertempuran yang berdarah, di mana hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Tidak heran dia bisa menantang dengan metode Asura, dan pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena para tetua dari klan Sentu jelas sangat menyadari berapa harga besar yang harus dibayar Sen 7 ketika dia melatih tubuh Asuranya sampai level ini. Namun Lindong secara tidak terduga mampu menandingi kekuatan dari Sen 7 dalam aspek seperti ini. Kata-kata dari para tetua klan Sentu membuat Sen Turong pada saat ini mulutnya berkedut. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi hal itu tetap membuat Sen Turong mengatakan, aku tidak peduli dengan kekuatan Lindong. Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak Sen 7. Di tempat pertarungan sendiri, Sen 7 pun tersenyum ketika melihat ke arah Lindong. Matanya menjadi menyipit. Lalu dia mengatakan, tubuh yang benar-benar kuat. Karena Sen 7 mengetahui dengan jelas kekuatan dari tombak jarinya adalah sesuatu yang benar-benar mematikan. Jika hal itu mendarat di tubuh seperti Wei Zhen, maka kemampuan bertempur dari Wei Zhen akan langsung hilang sepenuhnya. Namun pada saat ini, hal itu tidak terjadi pada Lindong. Sementara Lindong sekarang mengusap darah yang ada di pundaknya. Dia pun tersenyum ke arah Sen 7 sambil mengatakan, kekuatan jari yang sangat kuat. Hal ini mengingatkan seorang Lindong ketika dia bertarung dengan Yuan Chang, dan ini adalah kedua kalinya Lindong menderita cedera dengan waktu yang cukup cepat setelah dia melakukan sebuah pertarungan. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, Sen 7 ini memang orang yang tangguh. Dia benar-benar pemuda kelas atas dan tidak bisa dibandingkan dengan Wei Zhen ataupun Chen Luo. Tiba-tiba saja Sen 7 mengendurkan bahunya. Dia menatap Lindong sambil berkata, sepertinya aku telah benar-benar meremehkanmu. Karena ini masalahnya, aku memastikan untuk tidak memberimu peluang lebih banyak. Saat aku bertarung dengan orang lain, sepertinya lebih baik untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Sen 7 mulai membentuk sebuah segel. Lalu dia berkata, aktifkan tubuh Asura. Dan tiba-tiba saja, boom! Sebuah cahaya abu-abu yang sangat mengerikan keluar dari dalam tubuh Sen 7. Dalam sekejap saja, tubuh Sen 7 saat ini telah membengkak dan ukurannya menjadi lebih besar. Bahkan permukaan kulit dari Sen 7 sendiri telah dipenuhi dengan kilau berwarna hitam pekat. Dan sebuah perasaan yang benar-benar tirani kini tidak terlukiskan dari tubuh Sen 7. Sementara pola-pola yang aneh juga telah meluas dari permukaan kulitnya. Hanya dalam waktu sekejap saja, sosok dari Sen 7 telah berubah menjadi raksasa abu-abu yang telah memegang trisula. Dari kejauhan, dia benar-benar mirip seperti Asura yang telah muncul dari neraka. Dan hal itu membawa aura mengerikan. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari semua murid klan Sentu menjadi menyipit, lalu mereka berkata, kakak Sen 7 sudah menggunakan tubuh Asuranya. Karena mereka semua sangat jelas betapa kejamnya tubuh Asura dari Sen 7. Dan untuk bisa memaksa Sen 7 menggunakan seni bela diri ini di awal pertarungan, sepertinya Lindong memang lawan yang sulit dihadapi. Sementara Sen 7 sendiri pada saat ini masih melihat ke arah Lindong. Ekspresi dingin terlintas di raut wajahnya. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, Lindong,
Lebih baik kamu segera menampilkan seni bela diri untuk meningkatkan tubuhmu sekarang juga. Jika tidak, maka kamu akan mati di tanganku." Mendengar ucapan dari Sen Tuju, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat serius. Dia pun segera mengepalkan tinjunya, lalu berkata, "Tubuh Asura ya, karena kamu sudah menggunakan hal ini, maka aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan penuhku." Setelah mengatakan hal ini, detik berikutnya, cahaya hijau yang sangat cemerlang juga telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, hal itu telah berubah menjadi sebuah armor dan kemudian Lindong berkata, "Aktifkan armor pertempuran naga hijau." Ketika armor ini terbentuk, suara raungan naga juga terdengar dari dalamnya, dan pada saat ini membuat tatapan mata dari Lindong menjadi terlihat sangat dingin. Pada saat raungan naga hijau bergema, sebuah cahaya hijau yang sangat terang juga meledak dari dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya, hal itu dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya, dan pada saat ini benar-benar menempel di permukaan tubuh dari Lindong. Pada saat yang sama, sayap naga hijau juga telah muncul di punggung dari Lindong. Sayap naga ini sekarang ukurannya terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Namun hal itu memiliki tepi yang benar-benar tajam seperti pedang. Sementara armor sisik naga di tubuh Lindong tidak setebal sebelumnya. Dan meskipun armor ini sangat tipis, tapi benar-benar mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan hal ini membuat semua orang bisa merasakan bahwa Lindong memiliki kekuatan dari seekor naga raksasa. Pada saat sisik naga telah mengembun di lengan dan juga kaki Lindong, kali ini hal itu segera berubah menjadi paku-paku yang tajam dan juga bergerigi di antara kaki dan tangan Lindong. Bahkan aura darah juga samar-samar terasa dari sana. Sekilas orang akan bisa tahu bahwa hal itu memiliki kekuatan membunuh yang sangat mencengangkan. Pada saat ini, transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong sebenarnya telah meningkat. Dan di saat yang sama, keganasan serta kekuatan serangnya juga telah meningkat. Jelas tubuh Lindong menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lindong pada saat itu telah mulai mengepalkan tangannya dan suara berderak pun terdengar. Sementara kilatan naga hijau kini telah muncul dalam pupil mata Lindong. Ketika melihat hal ini, Sen Tuju pun langsung berkata, "Seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu benar-benar tidak buruk." Karena Sen Tuju juga bisa merasakan sebuah aura ganas yang berlipat-lipat ganda dari seorang Lindong. Detik berikutnya, Lindong segera mengambil langkah maju dan orang bisa mendengarkan suara ledakan di udara. Karena pada saat ini tubuh dari Lindong telah menghilang. Dalam sekejap saja dia muncul di hadapan dari Sen Tuju. Lindong pun kini telah mengirimkan tinjuan yang akan mengenai tubuh dari Sen Tuju. Bahkan semua orang bisa melihat ketika Lindong melancarkan tinjuan ini, ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun dalam menghadapi tinju mengerikan dari Lindong, Sen Tuju pun hanya bisa tersenyum dan dia tidak menunjukkan indikasi untuk segera menghindari tinjuan Lindong. Dalam sekejap saja, Sen Tuju juga telah mengepalkan tinjunya dan cahaya hitam yang legam kini telah mengalir serta memenuhi seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, BOOM! Sen Tuju juga mengirimkan tinjuan ke arah tinju Lindong, dan kini kedua tinju itu pun saling bertabrakan. Hal itu menimbulkan sebuah ledakan gelombang yang benar-benar mengerikan dan memiliki radius 100 kaki. Setelah melakukan bentrokan dengan tinju Lindong, Sen Tuju pada saat ini hanya bisa tersenyum. Lalu dia melengkungkan jarinya, dan kemudian dua sinar cahaya hitam kini telah muncul merobek udara dan melesat dengan cepat ke arah mata Lindong. Melihat serangan dari Sen Tuju ini, Lindong segera menyentakkan tangannya dan sisik cahaya hijau dalam sekejap saja telah muncul, kemudian menghalangi dua cahaya yang dikirimkan Sen Tuju. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong kini telah condong ke depan. Dia pun mengirimkan banyak tinjuan ke arah tubuh dari Sen Tuju. Serangan ini seperti badai yang telah menyelimuti Sen Tuju di dalamnya.
menghadapi serangan ganas dari Lindong. Tatapan mata dari Sen 7 menjadi sangat bersemangat. Lalu dia mengatakan, "Haha, benar-benar pertarungan yang menyenangkan." Setelah mengatakan hal ini, Sen 7 pun mengepalkan tangannya dengan erat. Kemudian cahaya hitam legam juga telah menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Dan dia pada saat ini mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk langsung menghadapi tinjuan dari Lindong. Pada akhirnya, sebuah suara logam kini terus-menerus terdengar di tempat pertarungan. Bahkan kekuatan yang terkandung di dalam suara-suara ini menyebabkan banyak orang menjadi mati rasa. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa hanya dengan kekuatan tubuh fisik, kedua pria yang melakukan pertarungan ini benar-benar mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dan seorang anggota klan Sentu yang menyaksikan pertarungan ini, dia pun langsung berkata, "Lindong, dia benar-benar mampu bersaing dengan kakak Sen 7 hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya." Karena orang-orang dari klan Sentu ini jelas sangat menyadari betapa kejamnya tubuh fisik dari Sen 7 ketika sudah diaktifkan dalam mode tubuh Asura. Tapi Lindong secara tidak terduga tidak kalah sama sekali dalam aspek seperti ini. Sementara Sen Turong sendiri, ekspresi di wajahnya sekarang juga telah berubah dan dia merasakan detak jantungnya berdebar dengan kencang. Karena Sen Turong juga tidak menyangka kekuatan Lindong bisa mengimbangi kekuatan dari Sen 7. Sementara di kursi dari klan Gu, Patwa Guso, Gu Mengki, Gu Yuntian, Gu Yan, dan juga yang lainnya, sekarang wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan. Sementara tatapan mata mereka telah mengandung keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Pertarungan ini benar-benar ganas dan tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Hal itu membuat Gu Yan kemudian bertanya, "Tetua Guso, siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dalam hal ini?" Patwa Guso secara ragu-ragu melihat ke arah alun-alun sebelum pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tubuh fisik dari Lindong memang lebih tirani dari yang aku kira. Dalam aspek ini, dia sebenarnya tidak kalah dengan tubuh Asura Sen 7. Namun Sen 7 sekarang juga belum menunjukkan kekuatan aslinya." Mendengar ucapan dari Patwa Guso, Gu Mengki hanya bisa menggigit bibir merahnya karena dia juga tahu bahwa Sen 7 adalah seseorang yang telah benar-benar berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Jika dia mengeluarkan seni bela diri, pasti kekuatan Yuan di dalam tubuhnya benar-benar lebih banyak dari Lindong. Meskipun Lindong pada saat ini tidak kalah ketika melakukan pertarungan fisik, tapi pada saat Sen 7 menggunakan seluruh kekuatan Yuannya, kemungkinan hal itu bisa langsung menekan kekuatan Lindong. Dan ini artinya adalah sebuah pertempuran yang tidak menguntungkan bagi seorang Lindong. Di arena pertarungan sendiri, sebuah tinju dengan cahaya hitam legam segera membanting dan mengenai siku dari Lindong. Hal ini dalam sekejap saja membuat siku dari Lindong mengeluarkan cahaya hijau yang terus berkilauan. Karena pada saat ini Lindong sebenarnya bertahan melawan kekuatan menakutkan yang dikeluarkan Sen 7. Tidak lama kemudian sebuah suara retakan pun terdengar. Karena di bawah serangan ganas dari Sen 7, Lindong bisa merasakan bahwa tulang yang ada di bahunya kini benar-benar telah terluka. Dan pada saat yang sama, kekuatan ini juga telah membuat Lindong terbang mundur. Namun pada saat Lindong terbang mundur ini, kakinya juga telah mengirimkan tendangan. Dan sisik naga hijau yang benar-benar tajam kali ini telah melesat dengan cepat, kemudian menebas mengenai dada dari Sen 7. Dalam sekejap saja, pakaian di dada Sen 7 langsung terbelah. Dan kali ini, sebuah luka yang sangat mencolok telah muncul di dada Sen 7. Hal itu juga telah memancarkan cahaya hitam yang legam. Detik berikutnya Lindong yang telah terlempar, kakinya segera menginjak udara dan Lindong menstabilkan tubuhnya, kemudian melayang di udara. Pada saat ini, banyak sisik naga hijau yang telah menutupi tubuh Lindong sebenarnya telah rusak dan ada darah juga terlihat dari sana. Dan di sisi lain, sebenarnya Sen 7 tubuhnya juga sudah terluka, yang pada saat ini diliputi oleh cahaya hitam pekat. Jelas keduanya benar-benar bertarung dengan sangat sengit dan hanya mengandalkan tubuh fisik. Dari pertukaran ini,
Lindong dan juga Sen Tuju benar-benar seimbang. Banyak orang yang melihat pertarungan ini kemudian berkata, sebenarnya mereka berdua mampu menahan kekuatan yang mengerikan seperti itu dan tidak terbunuh. Hal ini telah membuktikan bahwa dua pemuda yang bertarung di alun-alun adalah seorang monster. Di dalam arena pertarungan pada saat ini Sen Tuju, dia menggunakan tangannya untuk merasakan luka di dadanya. Dan kemudian Sen Tuju pun mengoleskan darah segar ke bibirnya. Dalam sekejap saja, wajah dari Sen Tuju saat ini telah berubah menjadi lebih jahat. Sen Tuju pun mulai mengatur nafasnya karena dia pada saat ini merasakan pertarungan fisik dengan Lindong adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Dan hal itu juga telah banyak menghabiskan kekuatan di dalam tubuhnya. Sen Tuju pun menatap tajam ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, Lindong mampu memaksaku dalam keadaan seperti ini hanya dengan mengandalkan tubuh fisikmu. Bahkan kedua orang dari dua gua besar tidak bisa melakukan hal ini. Setelah mengatakan hal ini, Sen Tuju pun tersenyum ke arah Lindong. Sementara Lindong sendiri juga telah menarik nafas dalam-dalam. Banyak cahaya hijau kali ini telah beredar di dalam tubuhnya dan terus-menerus memperbaiki luka yang diderita Lindong akibat pukulan Sen Tuju. Tatapan mata Lindong sekarang telah berubah menjadi serius karena dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik dari Sen Tuju adalah tubuh terkuat yang pernah dia lihat dalam generasi muda. Dan ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong bisa melakukan persaingan hanya dengan mengandalkan tubuh fisik. Sesaat kemudian, Sen Tuju masih mengirimkan senyuman pada Lindong. Lalu dia berkata, tidak heran kenapa kamu bisa mengalahkan trio Wei Zhen, karena dibandingkan dengan dirimu, mereka bertiga memang sampah. Setelah mengatakan hal itu, sebuah kilatan yang haus darah kini secara perlahan menghilang dari tatapan mata Sen Tuju. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Sen Tuju. Karena menurut Lindong, seorang pria yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan fisik yang benar-benar kasar, hal itu tidak menakutkan. Tapi yang benar-benar menakutkan adalah seorang pria yang mampu dengan sempurna bisa mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, Sen Tuju telah pulih dari keadaan barbar yang telah dia tampilkan sebelumnya. Sen Tuju mulai tertawa kecil ke arah Lindong. Lalu dia berkata, Lindong, pemanasan ini sudah cukup. Aku dengar kamu pada saat itu hanya menggunakan satu gerakan untuk bisa mengalahkan trio Wei Zhen. Sekarang, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan kemarin. Selanjutnya, cahaya hitam legam yang mengerikan segera menyapu dari dalam tubuh Sen Tuju seperti badai. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi sangat gelap dan juga suram. Sebuah aura yang sangat buruk juga telah menyebar di arena pertarungan. Dalam waktu sekejap saja, cahaya hitam pekat dengan aura buruk telah memenuhi seluruh area ini. Sen Tuju segera mengulurkan tangannya. Dia menuju ke arah Lindong dan tiba-tiba saja mengepalkannya. Pada saat yang sama, Sen Tuju pun berkata, penjara iblis duniawi Asura. Dalam sekejap saja cahaya hitam yang telah dikeluarkan oleh Sen Tuju kini telah berubah menjadi kubah yang menyelimuti arena pertarungan. Dan aura yang sangat mengerikan juga telah berkumpul di tempat itu. Pada saat yang sama, bahkan kekuatan Yuan yang berada di dalamnya terasa sangat padat dan berat, sehingga orang-orang akan kesulitan untuk menyerap energi Yuan ke dalam tubuhnya. Dan area ini benar-benar dipenuhi dengan aura yang buruk. Sebuah cahaya hitam kini telah muncul di mata Sen Tuju. Dan di bawah cahaya hitam yang pekat yang telah menutupi seluruh langit, tiba-tiba saja Sen Tuju keluar dari dalamnya. Dia pada saat ini terlihat seperti Asura yang keluar dari neraka. Kehadirannya sangat menakutkan. Tatapan mata dari Sen Tuju masih melihat tajam ke arah Lindong. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, Lindong,
Ini adalah kartu truf terakhirku. Jika kamu bisa keluar dari penjara ini, maka aku akan mengaku kalah." Mendengar ucapan dari Sen 7, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia pun mengamati sekeliling tempat ini yang telah diubah oleh Sen 7. Dan Lindong bisa merasakan bahwa seluruh tempat ini dipenuhi dengan cahaya hitam pekat. Di sisi lain, Lindong tidak bisa menyerap energi Yuan, tapi Sen 7 mampu menyerap aura buruk di dalam tempat ini tanpa henti. Ketika menghadapi situasi seperti ini, Lindong pun kemudian memuji Sen 7. Benar-benar teknik yang sangat tangguh. Tidak heran jika kamu ditakuti oleh para jenius dari 4 klan besar. Sen 7 mulai mengepalkan tinjunya. Lalu dia mengatakan, "Di dalam penjara iblis duniawi ini, aku khawatir kamu ditakdirkan untuk segera kalah." Setelah mengatakan hal ini, Sen 7 pun mengelurkan tangannya, dan hal itu segera berubah menjadi 2 pedang dengan warna hitam yang pekat. Sementara fluktuasi dingin dan juga menyeramkan segera terpancar dari 2 pedang itu. Dalam sekejap saja energi yang sangat mengerikan di dalam penjara iblis duniawi ini juga langsung meletus. Lengan dari Sen 7 pun mulai melakukan pergerakan, dan pada saat ini dia melakukan ayunan dengan ganas. Hanya dalam sekejap saja, sebuah serangan sepanjang 1000 kaki kini telah terbentuk, dan hal itu melesat dengan cepat ke arah Lindong. Ketika melihat serangan mengerikan dari Sen 7 ini, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi cukup suram karena dia bisa merasakan kekuatan dari Sen 7 benar-benar diperkuat di dalam penjara iblis duniawi. Jika seseorang terkena tebasan pedang dari Sen 7, kemungkinan seseorang seperti Wei She dan juga Chen Luo akan langsung menderita luka serius. Dengan kekuatan pikiran, sayap naga hijau yang ada di punggung Lindong kali ini telah berputar dengan cukup cepat. Hal itu segera membentuk 2 perisai yang benar-benar tajam. Dan pada akhirnya, cahaya hijau pun segera meletus dari dalamnya, yang kemudian beng! Serangan pedang dari Sen 7 kali ini benar-benar menebas keras dan mengenai perisai yang telah diciptakan oleh Lindong. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong sekarang telah mundur beberapa langkah ke belakang. Dia pun segera melirik sayapnya, dan Lindong bisa melihat beberapa sisik naga sebenarnya telah hancur. Dan serangan Sen 7 adalah sesuatu yang benar-benar ganas. Tidak lama kemudian Sen 7 pun meletakkan pedang di punggungnya. Dia pun melihat Lindong sambil tersenyum, lalu mengatakan, "Hehe, seranganku baru saja akan dimulai. Aku ingin tahu berapa banyak putaran yang bisa ditahan oleh armor naga hijaumu." Setelah mengatakan hal ini, energi yang sangat buruk di tempat ini sebenarnya telah berkumpul dengan cepat ke arah Sen 7. Pada akhirnya, hal itu segera berubah menjadi pedang hitam legam, dan sebuah cahaya hitam yang pekat benar-benar berkumpul di permukaan dari pedang. Tampaknya hal itu membentuk wajah hantu, sementara aura mengerikan dan juga mematikan telah menyebar ke langit. Adegan ini membuat banyak orang yang sebenarnya telah berada di tahap kehidupan mendalam benar-benar melihat sebuah teror, karena serangan pedang yang dikirimkan Sen 7 kali ini adalah sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Sen 7 pun kemudian berteriak, "Penjara pedang Asura!" Setelah mengatakan hal ini, pedang hitam langsung melesat merobek ke ruang dimensi dan kemudian menutupi seluruh langit. Pada saat yang sama, hal itu menembak dengan cepat ke arah Lindong. Ketika menyaksikan hal ini, ekspresi muram segera terlintas di raut wajah dari Lindong. Dia pun segera membuka mulutnya, dan dengan cepat sebuah kuali merah kini muncul, kemudian mengembang menjadi besar. Pada akhirnya, pedang-pedang yang dikirimkan oleh Sen 7 benar-benar bertabrakan dengan keras pada kuali merah itu. Dalam sekejap saja, percikan api yang sangat banyak juga telah muncul. Di bawah serangan mengerikan dari Sen 7, kuali merah pembakar langit, cahayanya pada saat ini mulai menjadi redup. Namun hal itu masih bisa menerima semua serangan dari Sen 7.
Meskipun kuali merah ini bisa menahan serangan dari Sen 7, tapi ekspresi di wajah Lindong masih tidak terlihat santai. Karena pada saat ini Lindong bisa melihat banyak pedang yang masih melayang di langit. Jika terkena pedang itu, bahkan tubuh fisik yang Lindong kemungkinan akan segera dipenuhi dengan darah. Di sisi lain, Sen 7 yang melihat serangannya mampu diblokir Lindong, dia pun segera berkata, "Lindong, sebenarnya kamu masih mampu memblokir seranganku." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Sen 7 mulai membentuk sebuah segel. Lalu dia berkata, "Bergabunglah." Ketika Sen 7 mengatakan hal ini, banyak pedang yang ada di langit tiba-tiba saja mulai bergabung. Dan pada saat ini, hal itu segera berubah menjadi pedang raksasa dengan energi hitam yang pekat. Melihat hal ini, Lindong bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Karena sebenarnya Sen 7 telah menggabungkan semua energi di tempat ini menjadi satu pedang. Dan hal itu memiliki kekuatan membunuh yang bisa menghancurkan tubuh seseorang. Sen 7 pun tersenyum ke arah Lindong. Dia mengulurkan jarinya lalu berkata, "Pedang Asyura, pergilah." Setelah Sen 7 mengatakan hal ini, pedang hitam raksasa segera melesat ke arah Lindong. Dan hal itu seolah-olah bisa menembus ruang dimensi, kemudian menjadi semakin dekat dengan Lindong. Pada saat ini pupil mata dari Lindong terlihat cukup ketakutan karena dia pada saat ini merasakan sesuatu yang sangat menusuk dari dahinya. Segera setelah itu cahaya hijau yang sangat terang menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan sebenarnya saat ini Lindong telah mengeluarkan seluruh kekuatan dari transformasi tubuh naga hijau yang dia dorong sampai batas maksimal. Karena Lindong tahu bahwa di tempat ini dia tidak akan pernah bisa menghindari serangan dari Sen 7. Sementara Sen 7 sendiri kini dengan acuh tidak acuh dia berkata, "Semuanya telah berakhir." Dan kemudian beng, suara ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba saja terdengar dari arah Lindong. Dan dengan santai Sen 7 kali ini mengatakan pertarungannya sudah berakhir. Karena Sen 7 bisa merasakan bahwa serangannya telah mendarat dan mengenai tubuh Lindong. Dia tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik dari Lindong, tapi serangan di tingkat ini kemungkinan besar menurut Sen 7 sudah bisa membunuh Lindong. Ketika melihat adegan ini, Sen Turong yang berada di kursi dari klan Sentu menghela nafas dengan lega. Dan dia tidak menunjukkan penghinaan apapun karena Sen Turong tahu dalam generasi muda hanya ada kurang dari 5 orang yang bisa memiliki kualifikasi untuk memaksa Sen 7 menggunakan penjara iblis duniawi Asura. Dan tiba-tiba saja Sen Tutao pun berkata, "Apakah Lindong telah kalah?" Di saat yang sama, ekspresi di wajah Patwa Gusou kini telah berubah menjadi redup. Sementara Gu Mengki hanya bisa mengepalkan tangannya sambil melihat ke arah Lindong. Dia pun pada saat ini mengatakan, apakah ini benar-benar telah berakhir? Sementara Guyan sambil tersenyum pahit, dia berkata, kemungkinan pertarungan ini memang sudah selesai karena kekuatan Sen 7 benar-benar mengerikan dan sulit bagi Lindong untuk bisa mengalahkannya. Di arena pertarungan, Sen 7 pada saat ini tertawa dengan keras dan dia bisa melihat tempat Lindong berdiri sebelumnya benar-benar telah dihancurkan dengan pedang raksasanya. Setelah itu, Sen 7 pun berbalik dan dia akan meninggalkan arena pertarungan ini karena Sen 7 sangat yakin bahwa Lindong kemungkinan sudah terbunuh. Namun baru saja Sen 7 membalikkan badannya, kali ini suara langkah kaki yang pelan secara samar-samar terdengar dari tempat pedangnya yang menabrak tubuh Lindong. Hal itu membuat tubuh dari Sen 7 dalam sekejap saja membeku, sebelum pada akhirnya Sen 7 kembali membalikkan tubuhnya dan ekspresi di wajahnya pada saat ini terlihat sangat terkejut. Bahkan pupil mata dari Sen 7 telah mengecil karena dia bisa melihat seorang Lindong yang telah berjalan dan melangkah keluar dari energi pedang yang telah menutupi langit. Pada saat ini, tubuh dari Lindong sendiri telah benar-benar berlumuran darah. Namun dia segera tersenyum ke arah Sen 7
Dan di dahi Lindong sendiri ada sebuah emblem roh yang berkelap-kelip. Dalam sekejap saja, energi buruk yang berada di dalam penjara iblis duniawi langsung terdorong menjauh dan juga berserakan oleh emblem roh di dahi Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Aku khawatir pertarungan ini belum berakhir." Di sekitar alun-alun pertarungan, banyak orang benar-benar terkejut dan juga heran ketika melihat sosok dari Lindong telah muncul setelah dia terkena serangan mematikan dari Sen 7. Bahkan pada saat ini, Lindong juga telah mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Hal itu membuat energi buruk di dalam penjara iblis duniawi terlihat tampak melemah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan bahwa Lindong akan mampu melawan kekuatan mengerikan dari seorang Sen 7. Dan pada saat ini, semua orang juga bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Lindong bukannya melemah, tapi malah bertambah sangat kuat. Seolah-olah level dari Lindong sekarang telah setara dengan level kekuatan dari Sen 7. Situasi di tempat ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat rumit dan juga membingungkan. Sementara sebuah keheranan juga telah terlintas di raut wajah dari Sen Tutao ketika dia melihat ke arah dahi Lindong. Dan kemudian Sen Tutao pun berkata, "Apakah yang ada di dahi bocah itu adalah emblem roh? Dari mana sebenarnya bocah Lindong ini berasal? Dia tidak hanya memiliki berbagai seni bela diri yang sangat kuat, tapi dia bahkan juga memiliki harta ajaib seperti emblem roh. Karena bagaimanapun juga, emblem roh di wilayah Laut Iblis Kekacauan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dan di dalamnya ada kultivasi seumur hidup dari seorang ahli kuno. Dengan memiliki emblem roh, maka pemiliknya akan bisa melakukan pelatihan dengan cara yang luar biasa." Sementara penatua lain dari klan Sentu, yaitu Sentumo, dia perlahan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Dengan bantuan dari emblem roh, aura dari Lindong pada saat ini telah setara dengan kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Sepertinya keberuntungan dari Sen 7 mulai menghilang." Mendengar ucapan dari dua tetua klan Sentu, tiba-tiba saja Sen Turong pada saat ini dia mengatakan, menjadi dekat dengan kekuatan dari kakak Sen 7 bukan berarti bisa mengalahkannya. Bahkan jika Lindong memiliki kartu traf seperti itu, untuk mengalahkan kakak Sen 7 bukan sesuatu yang mudah. Meskipun Sen Turong mengatakan hal ini, tapi di dalam raut wajah dan juga tatapan matanya terlintas beberapa kekhawatiran dan juga kesedihan. Sementara ekspresi terkejut juga telah muncul di raut wajah Patua Guso yang awalnya memasang raut wajah yang jelek. Dan kemudian Patua Guso pun berkata, "Emblem roh, Lindong benar-benar memiliki beberapa kartu traf yang sangat kuat." Sementara kilatan mata yang cerah kini terlintas di tatapan mata Gumengki. Dia pun segera melihat tajam ke arah Lindong. Dan pada saat ini Gumengki benar-benar merasa bahwa Lindong seperti jurang yang sangat dalam. Karena setiap kali banyak orang berasumsi bahwa Lindong telah dikalahkan, lagi-lagi orang itu kembali muncul dengan membawa kekuatan yang sangat mengejutkan dan bisa membalikkan keadaan. Hal itu membuat Gumengki mengatakan, "Selanjutnya, aku harap Lindong bisa membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini." Sementara wajah dari Sen 7 yang tanpa emosi ketika melihat Lindong, dia pun berkata, "Ternyata kamu benar-benar memiliki emblem roh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki kartu traf seperti ini." Mendengar ucapan dari Sen 7, Lindong secara perlahan mengepalkan tangannya, dan kemudian kekuatan yang tidak terbatas kini telah muncul dari dalam tubuhnya. Hal itu segera meletus seperti gunung Merapi. Dan kekuatan dari emblem roh ini adalah sesuatu yang sangat tirani. Lindong pun tersenyum ke arah Sen 7. Dia pun langsung mengatakan, "Aku sudah mengatakan padamu bahwa aku membutuhkan kuota untuk memasuki menara kekacauan. Sebelum aku bisa mencapai tujuanku, maka aku tidak akan kalah dengan mudah." Mendengar ucapan dari Lindong, Sen 7 pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Baiklah kalau begitu,
Namun kata-kataku masih sama, bahwa tempat ini tidak ada jalan yang bisa kau lewati. Mendengar ucapan dari Sen 7, Lindong hanya tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, batang pohon hitam segera muncul di tangan Lindong. Dia pun mengarahkannya pada Sen 7, lalu mengatakan, "Jika begitu mari kita lanjutkan pertarungannya." Kilatan yang dingin kini telah melintas di mata Sen 7. Lalu dia berkata, "Apakah begitu?" Setelah mengatakan hal ini, jari dari Sen 7 mulai membentuk sebuah segel yang aneh. Dan orang-orang bisa merasakan bahwa pada saat ini energi Yuan yang tidak terbatas meletus dari dalam tubuh Sen 7. Dan kemudian energi Yuan yang dikeluarkan Sen 7 dalam sekejap saja telah bersatu dengan energi buruk yang ada di dalam penjara iblis duniawi. Hal itu membuat lapisan awan hitam yang memenuhi tempat ini dan dengan cepat berkumpul di atas kepala Sen 7. Sen 7 pun melihat tajam ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Lindong, jika kamu berasumsi bahwa kamu bisa mengandalkan emblem roh hanya untuk mengalahkanku, maka aku takut kepercayaan dirimu itu adalah sesuatu yang benar-benar naif." Setelah mengatakan hal ini, Sen 7 menggigit ujung lidahnya dan seberkas darah kini telah dikeluarkan. Kemudian hal itu mengalir pada awan hitam yang ada di atas kepalanya. Dalam sekejap saja, fluktuasi energi di dalam awan hitam kini telah mulai mengamuk samar-samar. Akan ada sesuatu menakjubkan yang segera lahir dari awan hitam itu. Lindong yang melihat awan hitam telah bergejolak, dia pun kemudian mengatakan, "Aku hari ini benar-benar harus melakukan yang terbaik." Karena Lindong bisa merasakan tekanan yang sangat tirani, dan kelihatannya ini adalah teknik pamungkas yang dimiliki Sen 7. Tidak lama kemudian cahaya hijau yang terang terpancar dari dalam tubuh Lindong, sementara emblem roh yang ada di dahinya semakin bersinar dengan sangat terang. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang benar-benar kuat juga telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Di sisi lain, awan hitam di atas kepala Sen 7 yang bergejolak dengan cepat pada saat ini telah mengeluarkan suara ledakan. Awan itu pun menggeliat dengan kecepatan gila dan samar-samar tampak telah berubah menjadi benda raksasa. Dan tiba-tiba saja Sen 7 pun mengatakan, "Menara penekan jiwa Kaisar Hantu." Dalam sekejap saja, sebuah menara hitam legam dan juga tinggi kini telah benar-benar keluar dari awan hitam. Hal itu juga membawa rantai yang sangat panjang serta memiliki pola wajah hantu yang menutupi seluruh permukaannya. Auranya benar-benar sangat aneh dan juga menyeramkan. Ketika menara ini telah muncul, Sen 7 pun mengatakan, "Lindong, di antara generasi kita hanya 2 orang yang bisa memaksaku menggunakan teknik ini. Dan sekarang kamu telah menjadi orang yang ketiga. Karena itu, kamu tidak perlu merasa malu jika kamu hari ini aku kalahkan." Setelah mengatakan hal ini, Sen 7 mengulurkan tangannya ke depan dan menara hitam kini dengan cepat bergerak dan langsung melakukan tekanan pada Lindong. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitar Lindong mulai terdistorsi dan tanah yang ada di tempat ini juga dengan cepat telah runtuh serta memiliki keretakan yang besar. Hal itu segera menyebar ke seluruh alun-alun pertarungan. Semua penonton yang ada di tempat ini sangat mengetahui jika sebenarnya Sen 7 telah menunjukkan kemampuan tertingginya dan dia berencana menggunakan gerakan ini untuk menghabisi Lindong. Namun di sisi lain, Lindong pada saat ini hanya mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke arah menara besar yang memiliki fluktuasi sangat berbahaya. Segera setelah itu ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat serius dan dia pun mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi pilar cahaya. Di saat yang sama, raungan seekor naga juga telah terdengar ketika cahaya hijau ini telah melonjak di dalam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, 4 tato naga hijau pada saat ini telah keluar bersamaan dari dalam tubuh Lindong. Dan kemudian tangan dari Lindong segera meraih 4 tato naga hijau. Pada saat yang sama, tangan kanan dari Lindong kini telah mengembang
dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan hal itu segera berubah menjadi cakar naga hijau yang lebarnya ribuan kaki. Serta ada pola-pola misterius yang telah muncul di bawah cakar naga ini. Lindong pun kemudian berkata, "Segel kursi surgawi naga hijau." Pada saat ini, cahaya yang benar-benar terang telah meletus dari emblem roh yang ada di dahi Lindong. Dan sekali lagi, cakar naga hijau milik Lindong kembali melebar dengan cara yang mengerikan. Karena sebenarnya, cakar naga hijau kali ini diciptakan menggunakan 4 tato naga hijau dan juga kekuatan dari emblem roh. Seolah-olah sekarang tangan naga raksasa telah muncul merobek ruang dimensi dan turun ke dunia ini. Tatapan mata dari Lindong masih terkunci pada menara hitam sebelum pada akhirnya Lindong mengulurkan tangannya. Dan dalam sekejap saja, langit serta bumi di tempat ini bergetar dengan hebat karena cakar naga hijau yang telah dikeluarkan oleh Lindong berisi semua kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Banyak tatapan dari mata orang di tempat ini benar-benar sangat terkejut dan juga ketakutan ketika melihat cakar milik Lindong. Dan kemudian, deng! Cakar naga hijau milik Lindong sebenarnya langsung menghantam menara hitam raksasa. Ketika tabrakan itu terjadi, semua orang yang ada di tempat ini benar-benar sangat kagum dan juga terkejut. Seolah-olah dunia di tempat ini akan segera runtuh. Benturan dari cakar naga hijau serta menara hitam benar-benar membuat alun-alun pertarungan menjadi hancur lebur. Banyak tatapan mata orang kali ini terlihat ketakutan ketika mereka menyaksikan sebuah energi yang telah keluar dari penjara iblis duniawi. Beberapa orang langsung bergerak untuk mundur karena mereka takut jika terkena gelombang dari serangan pertarungan antara Lindong dan Sen-7 dan beberapa tetua dari klan Sentu serta klan Gu. Pada saat ini mereka segera berdiri lalu mengatakan, "Adu kekuatan yang sangat menakutkan." Dan pada saat ini ekspresi serius segera terlukis di raut wajah mereka karena para tetua itu bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakjubkan serta berbahaya. Dan tingkat seperti ini benar-benar kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Para murid dari 2 klan kini menatap cemas ke alun-alun yang telah hancur dan semua orang mengatakan sebenarnya siapa yang telah menang. Karena pada saat ini tidak ada satupun orang yang bisa melihat siapa yang unggul dari pertukaran kekuatan ini. Sementara Gu Mengki hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu dia berkata, "Tetua Guso, siapa yang memenangkan pertarungan?" Pak Tua Guso pun hanya bisa mengerutkan dahinya karena dia bisa merasakan kekuatan Yuan yang berada di alun-alun benar-benar liar dan kacau. Dengan hal seperti ini, bahkan Pak Tua Guso tidak bisa melihat dengan jelas serta merasakan situasi yang ada di dalam alun-alun pertarungan. Pupil mata dari Pak Tua Guso sendiri tiba-tiba saja pada saat ini sedikit berkontraksi dan kemudian beng! Sebuah sinar cahaya yang benar-benar terang kini telah melesat menuju langit dan awan debu yang ada di arena pertarungan kini telah secara perlahan mulai menyebar. Dengan kata lain, sekarang samar-samar pemandangan di arena pertarungan mulai terlihat. Banyak tatapan mata seluruh orang di tempat ini sekarang mulai terfokus ke arena pertarungan. Dan pada saat debu benar-benar menghilang, mereka semua bisa melihat 2 sosok yang masih berdiri. Di atas kepala mereka ada cakar naga hijau raksasa yang sebenarnya telah mencengkeram menara hitam raksasa. Dan ruang yang ada di sekitarnya juga telah terdistorsi. Semua orang yang ada di tempat ini kemudian mengatakan sebenarnya siapa yang menang. Bahkan para tetua yang memiliki status yang sangat tinggi seperti Pak Tua Guso, Pak Tua Sentutau, mereka berdua tidak bisa untuk tidak mengepalkan tangan dengan erat. Dan tiba-tiba saja sebuah suara retakan pun terdengar. Hal itu segera muncul di menara hitam raksasa. Melihat pemandangan ini,
semua orang segera mengatakan, sebenarnya menara penekan jiwa milik Sen 7 akan segera pecah. Mendengar kata-kata ini, wajah dari anggota klan Sentu berubah dalam sekejap. Sementara Lindong, dia tersenyum ke arah Sen 7 sambil berkata, sepertinya kamu akan kalah. Ketika Lindong mengatakan hal ini, aura di dalam tubuhnya sebenarnya telah naik turun. Jelas sekarang Lindong telah menderita cedera di dalam bentrokan ini. Sementara Sen 7 sendiri, dia sebenarnya juga telah mengalami cedera di dalam tubuhnya. Dan pada saat ini Sen 7 bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari cakar naga yang ditunjukkan oleh Lindong, yang pada saat ini masih mencengkeram erat menara penekan jiwa miliknya. Sen 7 pun, dia berkedip ke arah Lindong sambil berkata, aku kalah, mimpi saja kau ini. Setelah mengatakan hal itu, Sen 7 kembali mengeluarkan esensi darah dan kemudian menembak langsung ke arah menara hitam. Dalam sekejap saja, permukaan dari menara yang awalnya retak, kali ini mulai secara bertahap telah diperbaiki. Dan kemudian Sen 7 berkata, Lindong, seolah-olah mengalahkanku itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini dikatakan oleh Sen 7 dengan nafas yang mulai terengah-engah. Karena pada saat ini Sen 7 benar-benar telah mempertaruhkan semua yang dia miliki. Mendengar perkataan dari Sen 7, Lindong pun segera menjawabnya, karena itu masalahnya, maka aku akan segera menghancurkan mimpimu. Karena jika Sen 7 ingin bersaing dalam hal kekejaman dengan Lindong, maka dia masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Lindong. Tidak lama kemudian emblem roh di dahi Lindong sekali lagi telah berkilau dengan sinar cahaya yang terang, dan energi yang sangat kuat juga telah mengalir tanpa henti, kemudian memenuhi seluruh anggota tubuh dari Lindong. Di bawah energi yang tidak terbatas ini, Lindong masih bisa merasakan sakit yang menusuk di dalam tubuhnya. Namun Lindong tidak ingin menyerah dalam hal ini. Sebaliknya, dia menatap Sen 7 dengan tatapan mata yang tajam, dan kemudian Lindong berkata, hancurkan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengepalkan tinjunya, dan kemudian cahaya hijau kini telah keluar dari cakar naga hijau raksasa, dan selanjutnya, peng! Retakan besar kembali muncul di menara hitam milik Sen 7. Sambil terus melihat ke arah Sen 7, Lindong pun sekali lagi berkata, hancurlah. Setelah Lindong mengatakan hal ini, sekali lagi emblem roh yang ada di dahinya bersinar dengan terang, dan cakar naga hijau juga telah kembali membengkak menjadi ukuran yang besar. Cengkraman dari cakar naga hijau itu pada saat ini telah diperkuat ketika menekan menara hitam. Pada akhirnya, peng! Menara hitam milik Sen 7 benar-benar hancur dan menimbulkan ledakan yang keras. Ketika menara itu meledak, wajah dari Sen 7 dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat. Dia pun segera menyemburkan darah dari dalam mulutnya, dan aura di dalam tubuhnya telah berubah menjadi sangat lemah. Setelah Lindong berhasil menghancurkan menara milik Sen 7, tatapan matanya pada saat ini masih melihat tajam ke arah Sen 7 sambil berkata, biarkan aku juga menghancurkan penjara iblis duniawimu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengirimkan cakar naga hijau, dan sekali lagi dengan kejam menabrak cahaya hitam pekat yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Pada akhirnya, beng! Ledakan yang keras pun terdengar, dan cahaya hitam kini mulai bergetar dengan hebat. Sebelum pada akhirnya, penjara iblis duniawi Asura yang diciptakan oleh kekuatan dari Sen 7 kini secara paksa dihancurkan oleh cakar naga milik Lindong. Ketika penjara iblis duniawi ini telah rusak, sekali lagi Sen 7 mengalami pukulan yang membuatnya terbang mundur. Tubuhnya pada saat ini membentur tanah dengan sangat keras, dan semua penonton yang ada di tempat ini benar-benar tercengang. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Sen 7 yang selama pertarungan memiliki keunggulan bisa dikalahkan oleh Lindong saat ini. Dan semua orang sekarang telah melihat ke arah klan Sentu yang tatapan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, terutama adalah para anggota generasi muda dari klan Sentu. Ekspresi di raut wajah mereka benar-benar tidak berdaya, dan sekarang
juga terlihat pucat karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Sen 7 yang dianggap orang terkuat di klan mereka bisa dikalahkan oleh Lindong. Di alun-alun pertarungan sendiri pada saat ini Sen 7, dia pun terbatuk dan darah segar segera dimuntahkan dari dalam mulutnya. Wajah Sen 7 yang sudah pucat, pada saat ini dia masih memiliki niat untuk tidak menyerah. Sen 7 pun berjongkok, dia segera mengepalkan tinjunya dan pedang hitam kini telah muncul di tangannya. Namun pada saat Sen 7 akan melakukan pertarungan kembali dengan Lindong, tiba-tiba saja sosok dari Lindong telah menghilang dan muncul di hadapannya. Segera setelah itu, batang pohon hitam yang besar telah diacungkan oleh Lindong di atas kepala Sen 7. Lindong sendiri pada saat ini juga memiliki niat membunuh yang besar. Dalam sekejap saja, hal itu membuat tubuh dari Sen 7 langsung membeku karena Sen 7 bisa merasakan bahwa ketika dia melakukan pergerakan sedikit pun, maka batang pohon hitam itu akan segera menghancurkan kepalanya. Lindong sekarang melihat ke arah Sen 7. Dia pun menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Sen 7, maaf sekali, tapi kali ini aku yang menang." Semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat sosok dari Lindong yang telah menggenggam erat batang pohon hitam besar yang telah dia acungkan ke arah kepala Sen 7. Dan semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan niat membunuh yang sangat kental dari seorang Lindong. Karena ini adalah titik penentuan siapa yang telah menjadi pemenangnya. Segera setelah itu tatapan mata dari banyak orang melihat ke arah Sen 7 yang aura di dalam tubuhnya sudah melemah dan wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Pada tahap ini, semua orang sudah mengetahui dengan jelas bahwa pemenangnya adalah Lindong, tapi di dalam hati mereka memiliki sebuah perasaan yang cukup rumit. Pada awalnya bahkan dengan kemenangan menakjubkan Lindong yang telah menggunakan metode Asura, hal itu masih belum ada seorang pun yang percaya bahwa Lindong akan benar-benar mampu mengalahkan Asura besi Sen 7 yang merupakan pemuda yang dianggap sangat kuat dari wilayah Laut Angin Surga. Dan satu-satunya generasi muda di wilayah ini yang bisa mengalahkan Sen 7 hanyalah dua monster dari Gua Alam Semesta dan juga Gua Angin Iblis. Dan pada saat ini, orang ketiga yang bisa mengalahkan Sen 7 sebenarnya telah muncul. Banyak orang kemudian melihat Lindong lalu berkata, sebenarnya Lindong ini berasal dari mana? Kekuatannya sangat mengerikan. Kebuntuan di alun-alun pertarungan berlangsung untuk sesaat, sementara niat membunuh yang besar dari Lindong juga tidak berkurang sedikit pun. Dia masih menatap tajam ke arah Sen 7 sambil mengacungkan pohon hitam besar ke arah kepalanya. Dan tiba-tiba saja Sen 7 melihat ke arah Lindong. Dia pun terdiam untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya Sen 7 menyeka noda darah yang ada di mulutnya lalu berkata, "Lindong, kau telah menang." Ketika mendengar ucapan dari Sen 7, Lindong pun segera tersenyum dan niat membunuh yang ada di dalam tubuhnya segera dia tarik. Kemudian Lindong pun mengatakan terima kasih atas kemenangannya. Sementara Sen 7 masih melihat Lindong sambil berkata, "Klanku telah benar-benar menemukan seorang penolong yang baik. Dalam pertarungan ini, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Namun aku masih dikalahkan olehmu. Dan pada saat ini, aku hanya bisa mengakui bahwa kamu lebih kuat dariku, Lindong. Kekuatan, kepribadian, ketegasan, dan juga kekejamanmu, semuanya lebih unggul daripada diriku." Mendengar kata-kata dari Sen 7, Lindong pun tersenyum lalu mengatakan, "Saudara Sen 7, kamu sebenarnya juga seorang yang sangat tirani. Dan aku bisa mengalahkanmu hanya karena aku mengandalkan beberapa trik." Sen 7 pun kemudian menjawabnya, "Sebuah kemenangan tetaplah kemenangan. Metode apapun yang kamu gunakan juga merupakan bagian dari kekuatanmu. Sudahlah, aku sudah kalah." Setelah mengatakan hal itu, Sen 7 segera melambaikan tangannya. Tubuhnya pun berbalik dan dia akan meninggalkan tempat ini. Namun Sen 7
pada saat ini melirik Lindong sambil berkata, "Karena kamu sudah menang, maka kuota dari Menara Kekacauan akan menjadi milik dari klanku. Namun Lindong, di masa depan nanti, aku akan mencarimu." Setelah mengatakan hal ini, Sen 7 benar-benar pergi. Sementara Lindong segera menarik pohon hitam yang ada di tangannya dan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah menara batu yang ada di sudut alun-alun. Segera setelah itu, Lindong pun berkata dalam hati, "Mudah-mudahan dengan menggunakan Menara Kekacauan, aku akan bisa memulihkan batu jimat misterius." Pada saat Sen 7 berbalik dan pergi, semua orang yang ada di tempat ini benar-benar tahu jika pertarungannya dimenangkan oleh klanku. Dalam sekejap saja, orang-orang dari klanku mereka berteriak, "Kita menang! Kita menang!" Sementara Gu Yuntian, dia menatap Lindong sambil berkata, "Hebat, dia benar-benar mampu mengalahkan Sen 7. Jika aku yang bertarung dengan Sen 7, kemungkinan aku akan langsung dikalahkan olehnya dalam satu gerakan." Hari ini sepertinya adalah nasib sial dari Sen 7 karena telah bertemu dengan lawan yang kuat. Sementara Pak Tua Guso sendiri hanya membelai janggutnya. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong dipenuhi dengan kekaguman dan juga penyesalan yang tidak bisa terkatakan. Karena bagaimanapun juga, Pak Tua Guso masih memiliki niat untuk merekrut Lindong ke dalamnya. Namun Lindong juga masih bersikeras untuk tidak ingin bergabung dengan klan ini. Karena jika Lindong mau bergabung dengan klanku, maka di masa depan nanti dia pasti akan menjadi karakter yang penting di dalam klanku ini. Sementara Gu Mengki, dia melihat Lindong sambil tersenyum lalu mengatakan, "Sepertinya nama Lindong mulai hari ini akan bergema di seluruh wilayah laut angin surga." Mendengar ucapan dari Gu Mengki, semua orang yang ada di tempat ini langsung menganggukkan kepalanya, dan mereka juga percaya bahwa Lindong akan segera menjadi orang yang terkenal. Dengan kata lain, Lindong sekarang telah muncul sebagai bintang baru. Tapi Lindong sendiri sebenarnya tidak terlalu mempedulikan tentang hal ini. Di sisi lain, orang-orang dari klan Wei, terutama Wei Shen dan juga Chen Luo, wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat. Lalu Wei Shen pun berkata, "Orang ini, dia benar-benar mengalahkan Sen 7. Sambil mengatakan hal ini, sebuah ketakutan terlintas dalam tatapan mata Wei Shen. Karena dia pada saat ini mengerti bahwa ketika Lindong melawan mereka, sebenarnya Lindong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Wei Shen pun segera melirik ke arah Chen Luo. Lalu dia berkata, "Saudara Chen Luo, bocah ini tidak mudah dihadapi." Mendengar kata-kata dari Wei Shen, Chen Luo pun juga sangat sadar. Sebelum pada akhirnya dia tertawa kecil lalu mengatakan, "Bocah ini memang sangat sulit untuk kita hadapi. Namun dengan cara ini, dia malah akan lebih menderita kesengsaraan yang besar." Ucapan dari Chen Luo membuat Wei Shen segera mengangkat alisnya karena dia masih bingung dengan apa yang diucapkan Chen Luo. Segera setelah itu, sambil tersenyum, Chen Luo pun berkata, "Karena dia telah membunuh adik juniorku, mengingat karakter dari guruku, maka dia tidak akan pernah bersantai membiarkan masalah ini. Nanti aku akan menyebarkan tentang berita ini. Pada saat itu, guruku sendiri yang akan turun tangan, dan bocah itu tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar ucapan dari Chen Luo, Wei Shen pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Jika Pak Tua Tulang Jahat bersedia turun tangan sendiri, bocah ini memang akan mengalami kesengsaraan." Sementara Chen Luo, dia segera menimpali, "Dia sendiri yang memintanya. Meskipun adik juniorku itu adalah orang yang bodoh, namun dia bukan seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah oleh seorang seperti Lindong. Meskipun Lindong memiliki beberapa koneksi dengan klanku, tapi guruku bagaimanapun juga adalah seorang penolong luar tetap dari Gua Angin Iblis. Oleh karena itu, klanku tidak akan berani mengatakan apapun dalam hal seperti ini." Dan Wei Shen pun, dia pun menimpali, "Kamu benar, saudara Chen Luo. Lindong ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal, dan dia pasti memiliki beberapa keajaiban yang bisa meningkatkan kekuatannya karena dia memiliki beberapa seni bela diri yang benar-benar tangguh.
Jika hal itu mendarat di tangan saudara Chen Luo, bahkan kamu kemungkinan akan bisa mengalahkan Shen Tuju. Mendengar kata-kata dari Wei Zhen, sebuah keserakaan segera muncul dalam tatapan mata Chen Luo karena dia sebenarnya tertarik dengan kitab suci penghancuran besar milik Lindong. Di sisi lain, Patua Shen Tutao dari klan Sentu hanya bisa menarik nafasnya ketika dia melihat Shen Tuju berjalan kembali dengan wajah tanpa emosi. Pada saat ini Pak Tua Shen Tutao tidak menyalahkan dan juga tidak menegur Shen Tuju. Dia hanya menepuk pundaknya dan kemudian tatapan mata dari Pak Tua Shen Tutao melihat ke arah klan Gu sambil menangkupkan kedua tangannya. Pak Tua Shen Tutao kini berkata, klan Sentu telah kalah dalam pertandingan ini. 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan akan segera diberikan pada klan Gu tahun ini. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Shen Tutao, beberapa wajah dari murid-murid klan Sentu segera meredup. Dan karena pertarungan ini dilakukan secara adil dan Shen Tuju juga telah kalah, maka para murid generasi muda dari klan Sentu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Sementara Shen Turong hanya bisa menggigit bibirnya. Dia pada saat ini bisa melihat ekspresi yang sangat jelek dari Shen Tuju, dan hal itu membuat Shen Turong merasa cukup rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Shen Tuju dikalahkan oleh seseorang. Selain itu, orang yang telah mengalahkan Shen Tuju bukan salah satu dari 2 orang yang berdiri di puncak generasi muda wilayah Laut Angin Surga, tapi itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Dan siapa orang yang bisa mengantisipasi hasil dari pertarungan ini sebelumnya? Patua Guso yang mendengar kata-kata dari Patua Shen Tutao, dia pun buru-buru menangkupkan tangannya, kemudian berkata, "Tetua Shen Tutao, terima kasih banyak." Mendapatkan ucapan terima kasih ini, tatapan mata dari Patua Shen Tutao melihat ke arah Lindong, lalu dia berkata, "Tunjukkan rasa terima kasihmu itu pada adik kecil ini, karena klanmu benar-benar telah menemukan pembantu luar yang sangat luar biasa." Kata-kata dari Patua Shen Tutao itu memiliki sebuah pujian yang tidak bisa disembunyikan pada seorang Lindong, karena dia benar-benar tahu bahwa Lindong adalah pemuda yang luar biasa. Sementara Shen Tuju yang ada di samping Patua Shen Tutao, dia tidak merasa cemberut karena telah dikalahkan oleh Lindong. Namun di sisi lain, Shen Tuju malah penasaran jika Lindong ini bertemu dengan puncak generasi muda wilayah Laut Angin Surga, apakah dia masih akan bisa mempertahankan kekejaman dan juga ketenangannya. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka akan menjadi pertemuan yang sangat menarik. Dan pada saat ini pertarungan untuk mempertahankan menara kekacauan telah berakhir. Banyak kerumunan yang ada di tempat ini secara bertahap mulai menghilang. Dan berita tentang pertarungan di tempat ini kemungkinan besar akan segera menyebar dengan cara yang mencengangkan. Namun Lindong yang telah mengantisipasi ketika berita itu menyebar dengan cepat, dia buru-buru melihat ke arah Patua Guso. Kemudian Lindong berkata, "Tetua Guso, kapan aku bisa memasuki menara kekacauan?" Mendengar kata-kata ini, Patua Guso pun tertawa lalu dia menjawabnya, "Jika kamu menginginkannya, maka kamu bisa masuk secepatnya adalah besok." Mendengar kata-kata dari Patua Guso, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia segera menggosok dadanya. Pada saat ini Lindong bisa merasakan batu jimat yang ada di dalam tubuhnya mulai bergetar dengan secara halus, dan hal itu menunjukkan sebuah kegembiraan. Lindong pun dia tersenyum lalu berkata di dalam hati, "Aku harap kamu akan segera bisa pulih di dalam sana." Hal ini dikatakan oleh Lindong sambil melihat menara kekacauan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah batu jimat misterius benar-benar bisa dipulihkan ketika telah berada di dalam menara kekacauan? Dan seperti apakah kekuatan dari batu jimat misterius ketika dia sudah benar-benar pulih? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gobrol sob.